Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anita dari program studi Sistem Informasi kelas C angkatan 24. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang diampu oleh Bapak Bagtiar Rosyadi. Oke, oke, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar, apa itu software engineering? Software engineering atau RPL. Banyak yang mengira ya, banyak yang mengira bahwa RPL itu cuma sekedar bikin program atau coding, padahal itu keliru teman-teman. Sederhananya RPL ini ya, sederhananya RPL adalah sebuah disiplin teknik yang membahas semua aspek produksi software, mulai dari tahap paling awal yaitu menganalisis apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh pengguna hingga tahap setelah sistem itu rilis dan harus dirawat secara berkala. Nah, ada tiga batasan utama dalam RPL, yaitu biaya, kinerja, kualitas, dan waktu. Kemudian, dan selanjutnya, siklus hidup pengembangan SDLC. Untuk menghasilkan software yang sukses, kita tidak langsung mengetik kode begitu saja. Kita harus mengikuti pola terstruktur yang disebut dengan SDLC atau Software Development Life Cycle. Siklus ini kita menjadi dua fase besar. Yang pertama yaitu tahap awal, yaitu ini planning atau perencanaan matang untuk efisiensi waktu, kemudian analisis, pengumpulan data, observasi dan wawancara. Kemudian yang ketiga adalah desain, membuat DFD, IRD dan struktur menu. Kedua, ada tahap akhir, di mana programmer mulai beraksi lewat implementation coding, dilanjutkan dengan testing. Nah, ini implementation coding, penulisan kode program coding, kemudian testing, verifikasi logika, dan validasi sistem. Kemudian yang terakhir adalah maintenance, perbaikan bug dan peningkatan versi atau pemeliharaan. Nah, selanjutnya model proses perangkat lunak. Nah, dalam menjalankan SDLC tadi ada beberapa macam gaya atau model proses yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan proyek kita. Yang pertama ada waterfall. Ini teman-teman, waterfall. Um, Waterfall model ini sangat linear atau searah seperti air ya, seperti air terjun karena waterfall itu artinya air terjun. Kita baru bisa lanjut ke tahap berikutnya jika tahap sebelumnya benar-benar selesai. Model ini sangat bagus kalau kebutuhan klien sudah sangat jelas dan tidak berubah-ubah. Nah, jadi sederhananya waterfall itu misalkan seperti ini teman-teman. Eh, ada beberapa tahap, misal 3 tahap ya. Nah, jika tahap ke-1 ini belum selesai, maka kita belum bisa melakukan tahap kedua. Jadi harus berurutan terjun gitu teman-teman. Seperti air terjun. Jadi nggak bisa kita lewatin tahap 1 langsung loncat ke tahap 2, nggak bisa. Harus menjalankan tahap ke-1 dulu, baru bisa lanjut ke tahap 2. Oke teman-teman, selanjutnya ada model spiral yang berfokus pada analisis resiko secara berulang atau literatif. Evolusioner merangkai sifat iteratif prototipe dengan kontrol sistematis dan analisis resiko. Kemudian yang terakhir RAD atau Rapid Application Development. Rapid Application Development yang menekankan siklus pembangunan super cepat biasanya itu ditargetkan selesai dalam rentang waktu 60 hingga 90 hari saja. Nah, jadi perbandingannya waterfall itu seperti membangun jembatan beton. Sekali bangun tidak bisa diubah strukturnya di tengah jalan. Sedangkan RAD
seperti membuat prototipe mobil cepat yang komponennya bisa dibongkar pasang dengan instan. Oke, begitu bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut ke slide berikutnya. Metodologi agil dan SCRUM. Zaman sekarang, industri IT itu bergerak sangat cepat. Model kaku seperti waterfall seringkali kesulitan menghadapi perubahan bisnis klien yang mendadak. Oleh karena itu, lahirlah metodologi agil dengan prinsip utamanya, dengan 12 prinsip utamanya. Inti dari agil adalah kelincahan dan kesiapan menerima perubahan kapan saja, bahkan di akhir proses pengembangan sekalipun. Salah satu kerangka kerja agil, nah ini kerangka kerja agil yang paling populer di startup saat ini adalah SCRUM. Di mana SCRUM kita bekerja dalam siklus pendek yang disebut sprint. Nah, ini siklus pendek, siklus kerja pendek atau disebut sprint. 1 sampai 4 minggu saja untuk merilis satu fitur fungsional. Kami juga melakukan daily scrum, meeting harian 24 jam sekali. Kemudian ada self-organizing, ada product backlog, kumpulan fitur yang diprioritaskan, kan self-organizing, tim yang mengatur dirinya sendiri. Dalam Scrum, tim harus bersifat self-organizing, mengatur dirinya sendiri tanpa didikte terus-menerus oleh manajer dan berfokus penuh pada produk backlog, daftar fitur prioritas yang diminta oleh pelanggan. Seperti itu, teman-teman, kira-kira bisa dipahami ya. Nah, kemudian spesifikasi SRS. Sebelum membuat sistem, semua kesepakatan antara kita sebagai pengembang dan klien harus dituangkan dalam dokumen resmi bernama SRS atau Software Requirement Specification. SRS ini ibaratnya adalah kontrak suci yang menyamakan visi kita dengan pelanggan. Kebutuhan di dalam SRS ini dibagi menjadi 3 tipe. 1, kebutuhan fungsional ini. Penjelasan singkatnya, ini layanan atau fitur yang harus ada. Jadi, kebutuhan fungsionalnya itu apa yang bisa dilakukan oleh sistem. Contohnya, sistem dapat melakukan checkout belanja. Kemudian, kebutuhan non-fungsional. Batasan kualitas sistem. Contohnya, sistem harus bisa diakses kurang dari 2 detik atau aspek keamanan data. Keamanan data waktu respon. Nah, yang ketiga adalah domain. Aturan khusus yang berlaku di bidang bisnis tersebut seperti rumus perhitungan pajak otomatis dalam sistem akuntansi. Nah, ini aturan pajak dalam sistem akuntansi. SRS adalah jembatan visi antara pelanggan dan pengembang. Kesalahan dalam mendefinisikan SRS di awal proyek adalah salah satu penyebab utama kegagalan proyek IT di dunia nyata. Memperbaiki kesalahan analisis setelah aplikasi jadi bisa memakan biaya hingga 100 kali lebih mahal. Kita lanjut ke slide berikutnya ya teman-teman. Semoga dapat dipahami ya. Mari kita masuk ke bagian struktur dalam sistem yaitu arsitektur software. Jika SRS tadi kan slide berikutnya SRS ya. Nah, jika SRS tadi adalah daftar keinginan pemilik rumah, maka arsitektur ini adalah cetak biru atau struktur fondasi rumah yang dirancang oleh arsitek. Nah, pertama ada beberapa pola arsitektur yang sering digunakan. Yang pertama adalah layered atau struktur berjenjang. Jadi berlapis-lapis ya. Berlayer. Layered itu artinya berlapis, teman-teman. Jadi seperti ini, berlapis-lapis. Nah, begini ya. Bisa dipahami ya, teman-teman. Kemudian pembagian sistem menjadi lapisan-lapisan seperti pemisahan bagian tampilan pengguna user interface dari bagian logika bisnis dan database. Yang kedua ada client server, pembagian tugas antara komputer klien yang meminta layanan
dan komputer server yang menyediakan data atau pembagian beban kerja. Kemudian yang ketiga ada data center, pola di mana basis data pusat menjadi poros utama yang diakses secara independen dan komponen-komponen lainnya. Oke teman-teman, jadi arsitektur yang baik itu menentukan seberapa mudah sistem kita dikembangkan atau scalable di masa depan saat penggunanya bertambah dari ribuan menjadi jutaan orang. Gitu ya teman-teman. Udah dipahami ya teman-teman ya? Bisa dipahami ya teman-teman. Berikutnya adalah OOAD atau Object Oriented Analysis and Design. Sederhananya ini adalah metode merancang software dengan cara memandang sistem sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi, persis seperti kita berinteraksi di dunia nyata. Setiap objek memiliki dua hal, state atribut atau data dan behavior, perilaku atau fungsi. Metode ini didukung oleh tiga pilar utama, yaitu pembungkusan data agar aman dari akses luar atau yang disebut dengan encapsulation, atau yang kedua inheritance atau pewarisan sifat dari induk kelas ke anak kelas untuk menghemat kode, dan polymorphism, satu nama fungsi yang bisa berperilaku berbeda sesuai kebutuhan. Nah, ini konsep dasarnya nih adalah keuntungan OOAD ya. Reusability, kode dapat digunakan kembali, kemudian kestabilan lebih tahan terhadap perubahan kecil, kemudian real world, lebih tepat menggambarkan dunia nyata. Oke, teman-teman. Eh, untuk mendokumentasikan dan menggambarkan rancangan berorientasi objek tadi kepada programmer maupun klien, kita menggunakan UML atau UML ini ya teman-teman. UML itu adalah Unified Modeling Language. Di video ini saya tampilkan tiga diagram UML. Yang pertama adalah use case atau interaksi aktor dan sistem. Ini menjelaskan siapa melakukan apa. Jadi user ini melakukan apa gitu loh. Diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor pengguna dengan sistem kita secara makro. Kemudian yang kedua ada kelas diagram atau struktur statis kelas. Kelas diagram ini menunjukkan struktur statis dari kelas-kelas pembentuk sistem beserta relasi atau hubungannya satu sama lain. Nah, jadi ini berelasi ya teman-teman tuh. Tuh berelasi seperti ini. Jadi tiap tabelnya itu berelasi gitu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada sequence diagram, alur pesan antar objek. Sequence diagram ini menjelaskan alur komunikasi atau pengiriman pesan antar objek yang diurutkan berdasarkan waktu kejadian. Nah, teman-teman, UML ini berfungsi sebagai bahasa pemodelan standar internasional. Jadi, programmer di belahan dunia manapun akan langsung paham alur sistemmu hanya dengan membaca diagram UML yang kamu buat ini. Jadi ini untuk memudahkan programmer ya, gimana alur bisnis dari sebuah sistem tersebut. Begitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Nah, aplikasi dengan fungsi hebat sekalipun akan ditinggalkan pengguna jika tampilannya membingungkan. Disinilah pentingnya User Interface Design atau UID. Kita selalu berpegang pada tiga aturan emas dari Theo Mendel, yaitu yang pertama, aturan pertama, user in control, berikan kendali penuh pada pengguna. Jangan paksa mereka mengikuti alur komputer yang kaku. Contoh sederhananya, selalu sediakan tombol cancel ya teman-teman. Jadi nggak melulu itu sistem harus apa namanya, lanjut 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 terus. Jadi kita bisa mengcancelnya seperti itu. Jika tidak jadi menggunakan fitur tersebut, kita bisa cancel. Jadi misalkan kita melakukan kesalahan nih, kekeliruan, kita bisa cancel proses tersebut. Jadi nggak melulu kita next next ke step berikutnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian memory load, kurangi beban ingatan pengguna. Jangan bebani ingatan pengguna. Desain harus intuitif dengan memanfaatkan metafora dunia nyata seperti icon tempat sampah untuk delete. Begitu ya teman-teman. Nah, jadi ini loh misalkan teman-teman. Misalkan ada fitur untuk menghapus data. Nah, itu ikonnya
dikasih icon pensil kan nggak masuk ya. Jadi ini maksudnya apa? Icon delete kenapa? Fungsi fitur delete kenapa iconnya pensil? Jadi harus gitu loh teman-teman. Jangan membebani pengguna. Nah, nanti kan pengguna mikir, ini fitur delete, kenapa ikonnya icon pensil gitu ya teman-teman. Jadi harus sejalan ya. Misalkan itu fiturnya untuk fitur delete, menghapus, maka ikonnya juga harus apa namanya, se harus harus menggambarkan bahwa itu fitur delete misalkan dengan menggunakan icon tempat sampah. Nah, seperti itu ya teman-teman, paham ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah konsisten. Buat antarmuka yang konsisten di setiap halaman. Dari segi warna, tata letak, kemudian menu hingga tombol navigasi di setiap halaman aplikasi. Nah, misalkan teman-teman, misalkan aplikasi ya teman-teman, setiap formnya, setiap halamannya itu peletakan peletakan apa namanya tombol-tombolnya dan juga warnanya itu berbeda-beda terus teman-teman. Jadi kan kita sebagai pengguna itu apa ya merasa bingung teman-teman. Ini kenapa yang form ini kembalinya di sini, misalkan ya, misal form ini kembalinya di sini. Kemudian kita masuk ke form berikutnya, kembalinya ada di sini. Kan jadi kurang enak gitu ya teman-teman. Dan warnanya juga nggak setema teman-teman. Misal berubah-ubah pelangi gitu warnanya. Eh, Agak kurang enak dilihat dan juga gimana ya teman-teman. Kurang enak digunakan gitu loh. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. eh, UI atau user interface yang konsisten dan intuitif akan membuat proses adaptasi atau onboarding pengguna baru menjadi sangat cepat tanpa memerlukan training yang rumit. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Materi kita yang tidak kalah penting adalah sistem terdistribusi dan real time. Sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer mandiri yang terhubung lewat jaringan-jaringan, namun terlihat oleh pengguna sebagai satu kesatuan sistem tunggal. Untuk menghubungkan aplikasi yang berbeda platform di dalamnya, kita menggunakan perangkat lunak menengah yang disebut middleware. Nah, ini teman-teman, middleware. Sementara itu, real-time software adalah sistem. Nah, ini sementara itu real-time software adalah sistem yang kebenaran operasinya tidak hanya tergantung pada hasil yang logis, tapi juga pada waktu hasil itu diproduksi. Kita membaginya menjadi dua, teman-teman, yaitu yang pertama ada hard real time, wajib tepat waktu ya, di mana batas waktu wajib dipenuhi secara mutlak demi keselamatan jiwa. Contohnya sistem navigasi pesawat. Kemudian yang kedua soft real time atau toleransi waktu sedikit. Jadi kalau hard real time itu kita tidak bisa mentoleransi waktu dan wajib apa namanya wajib dipenuhi waktunya. Kemudian yang soft real time ini kita masih bisa mentoleransi sedikit keterlambatan waktu. Contohnya adalah layanan video streaming. Pada sistem terdistribusi modern, middleware seperti RPC, nah ini RPC, MOM, atau Message Oriented Middleware sangat krusial untuk memastikan transfer data antara server berjalan aman dan asynchronous. RPC ini apa teman-teman? RPC ini adalah Remote Producer Call. Oke, teman-teman. Bisa dipahami ya, teman-teman. Lanjut ke slide berikutnya. Udah ya, sudah ternyata udah selesai, teman-teman. Nah, itu dia rangkuman komprehensif materi rekayasa perangkat lunak dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan gambaran yang jelas dan membantu kalian memahami bagaimana sebuah sistem software dirancang secara profesional. Kalau kalian punya pertanyaan atau ada bagian materi yang masih membuat kalian bingung, langsung saja tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nanti saya akan jadikan PR. Saya akan coba mencari jawaban dari setiap pertanyaan yang kalian berikan. Oke teman-teman, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Selamat siang teman-teman.